Timnas andalkan parkir bus dan serangan balik. Sebuah analisis diungkapkan Tommy Welly, ihwal permainan Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 mendatang. Pengamat sepak bola Indonesia tersebut memprediksi bahwa pelatih Timnas Indonesia Sinteyong masih akan mengandalkan pertahanan berlapis dan serangan balik. Apalagi selain Vietnam, mereka akan menghadapi Jepang dan juga Irak pada fase grup. Pada laga lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia yang lalu, Sinteyong gak berani. Artinya, main agak negatif. Ia main dengan 5 back 5-3-2. Kata Towel, sapaan karib Tommy Welly dalam siniar Tiki Taka di kanal Nalar TV Indonesia. Saya lihat kecenderungannya, Sinteyong gak akan tiba-tiba jadi berani di Qatar nanti melawan Irak dan juga Jepang, sambungnya. Dengan asumsi tersebut, menurutnya Sinteyong tetap akan menggunakan skema 3-5-2 seperti yang telah mereka mainkan pada laga kontra Irak. Dengan menggunakan skema ini, ia pun memilih 11 pemain yang menurutnya terbaik untuk menjadi starter Indonesia pada Piala Asia 2023. Dan 11 pemain tersebut adalah kiper Nadeo Argawinata, belakang Asnawi Mangku Alam, Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Shane Patinama. Tengah Mark Klok, Sandy Walsh, dan juga Marcelo Ferdinand. Untuk depan, Rafael Struijk dan Sadil Ramdhani. Media Vietnam soroti bujukan Sinteyong untuk Emil Audero. Media Vietnam Bongda 24H menyoroti bujukan Sinteyong agar Emil Audero mau tampil di Timnas Indonesia. Sang kiper disebut-sebut akan menjadi pilihan utama jika mau dinaturalisasi. Seperti yang diketahui, ia merupakan pesepak bola kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ayahnya Edi Mulyadi adalah seorang warga negara Indonesia, sementara sang ibu Antonella Audero berkebangsaan Italia. Dia sendiri perlu menjalani proses naturalisasi dan perpindahan federasi dari VIGC ke PSSI agar bisa membela timnas. Namun sayangnya, hingga kini Audero kabarnya belum berminat membela skuad Garuda. Edi beberapa tahun lalu sempat mengatakan bahwa putranya itu masih berambisi menembus timnas Italia dan bermain di Piala Dunia. Impian itu bisa jadi sirna melihat persaingan ketat di bawah mister gawang Italia. Gianluigi Donnarumma menjadi pilihan utama yang berusia lebih muda dibandingkan Audero. Belum lagi ada beberapa nama yang menjadi pesaing seperti kiper Tottenham Hotspur, Guglielmo Vicario. Situasi itu pun kemudian coba dimanfaatkan oleh Sinteyong untuk menggoda Audero. Dia berjanji untuk memberikan pos penjaga gawang Timnas Indonesia untuk kiper berusia 26 tahun itu, jika sudah dinaturalisasi menjadi WNI. Bujuk rayu itu pun kemudian disorot oleh media Vietnam Bongda 24H. Mereka menyebut jurus terakhir pelatih asal Korea Selatan itu sebuah tawaran yang menarik. Pelatih Sinteyong mengirimkan penawaran menarik untuk kiper yang bermain di Inter Milan, Emil Audero. Bunyi artikel Bongda dikutip pada hari Minggu 17 Desember. Patut dinanti apakah bujuk rayu Sinteyong itu mempan untuk memikat hati Emil Audero. Erick Thohir soal Kevin Dix untuk Timnas Indonesia. Respon Erick Thohir saat ditanya soal Kevin Dix untuk Timnas Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Sosok pemain keturunan Indonesia Kevin Dix ramai disorot usai tampil moncer bersama FC Copenhagen di Liga Champions 2023-2024. Ya, ia turut ambil bagian di turnamen sepak bola bergengsi Eropa Liga Champions pada musim ini. Kiprah manis pun berhasil ditunjukkannya hingga membawa FC Copenhagen lolos ke babak 16 besar. Bahkan di laga terakhir fase grup yang menentukan nasib FC Copenhagen untuk lolos ke 16 besar Liga Champions 2023, ia tampil fantastis hingga menyabet status pemain terbaik. Bek 27 tahun itu memang menjadi pemain penting dalam kemenangan FC Copenhagen atas Galatasaray dengan skor 1-0 karena berhasil menjaga pertahanan dengan apik. Tak ayal,
sosoknya kemudian ramai diharapkan bisa membela timnas Indonesia. Sebab dia memang punya darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang memiliki keturunan Ambon, Maluku. Mendapati hal tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun ditanya soal peluangnya dinaturalisasi guna membela timnas Indonesia. Tetapi dia mengatakan belum ada kabar soal peluang tersebut. Tapi ia berharap Kevin Dick segera mau membela skuad Garuda. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, mengibarkan bendera merah putih dan juga memperkuat timnas, harus buka sebanyak-banyaknya. Kata Erick Thohir kala membahas soal langkah menaturalisasi sejumlah pemain keturunan Indonesia. Soal naturalisasi Kevin Dick belum, tapi mudah-mudahan segera. Lanjut Erick Thohir. Bonek dapat restu menghukum Persebaya. Manajemen Persebaya Surabaya akan melakukan perombakan setelah resmi melepas jabatan Yahya Al-Kathiri dari jabatan manajer tim. Mereka berupaya untuk memperbaiki performa timnya. Persebaya sendiri kini masih dalam momen cerita kegagalan meraih kemenangan di BRI Liga 1. Bagaimana tidak, mereka sudah melewati 8 pertandingan terakhir tanpa kemenangan. Itu pun dimulai dari bermain sama kuat melawan Dewa United. Berikutnya, Bajul Ijo pun tumbang dalam 4 laga beruntun, yakni melawan Persib Bandung, Bali United, Persik Kediri, dan Barito Putra. Persebaya sendiri lantas berhasil tidak terkalahkan di 3 laga berturut-turut tapi juga tidak menang. Mereka sendiri sempat bermain imbang 0 sama melawan Ras Nusantara, kemudian ditahan seri 1 sama kontra Persija. Hasil melawan Persis pun menambah lengkap derita Persebaya. Kami semua juga menginginkan situasi negatif ini harus berakhir. Karena itu kami minta tolong, teman-teman semua, kami di manajemen juga bekerja keras untuk segera mengakhiri situasi tidak enak ini. Kata Chandra Wahyudi, Direktur Operasional Persebaya. Saya juga sudah sampaikan kalau nanti di akhir musim Persebaya tidak sesuai dengan harapan kalian, supporter, bonek, silahkan hukum mereka. Silahkan pegang omongan saya, imbuhnya. Persebaya sudah pasti tidak bisa melakukan perombakan tim, sebab bursa transfer telah ditutup dan komposisi pemain Bajul Ijo akan tetap seperti ini sampai akhir musim. Namun, klub asal Kota Pahlawan itu masih punya tugas untuk menemukan kepala pelatih yang baru. Mereka sendiri sudah sebulan lebih bertanding tanpa kepala pelatih.